Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada video kali ini saya akan kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 14 Agustus tahun 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Nah, kalau kita melihat IHSG hari ini berhasil rebound di level 6.910 ya, naik 30 poin atau naik 0,44%. Nah, kalau kita melihat secara chart, IHSG berhasil kembali naik di atas 6.900 dan ini hal yang positif sih untuk IHSG karena kemarin kalau teman-teman melihat video review saya sebelumnya, saya mengatakan bahwasanya IHSG akan cenderung sideways dan bergerak di range area middle Bollinger Band dan MA20 daily. Dan terbukti IHSG bertahan di area MA20 daily dan middle Bollinger Band daily dan finally berhasil naik di atas 6.900 dan ini bagus ya untuk pergerakan IHSG ke depan dan saya rasa IHSG masih berpeluang untuk mencoba ngetes area resist di sekitar 6.933 hingga area 6.971. Ini target resist yang harus dicapai IHSG dan kalau kita melihat dari sisi MACD memang di sini masih fase distribusi ya, secara histogram masih posisi sideways. Namun ini sudah kelihatan mau nekuk ke atas ya. Semoga kita lihat besok atau lusa IHSG bisa secara MACD bisa mencatatkan histogram yang positif. Kemudian kalau kita lihat secara momentum, di sini kita melihatnya memang masih kelihatan melandai ya, belum ada sinyal untuk pembelian dari sisi momentum. Namun sisi positifnya kita melihat dari sisi MACD sudah mulai nekuk ke atas dan dari sisi candlestick di sini kita lihat ada hammer dan mengindikasikan bahwasanya candlestick hammer ini ada perlawanan buyer yang kuat di IHSG hari ini. Dan kalau kita melihat IHSG hampir semua sektor mengalami kenaikan yang signifikan ya kalau kita melihat dan penurunan maksud saya kenaikan dipimpin oleh sektor basic dan energi. Dan sebelumnya memang sudah saya informasikan ke grup saya ya, memang di sektor basic ini tentunya harusnya ada rotasi sektor. Karena memang redahnya harga komoditas sebetulnya memang harusnya berdampak atau berimpact positif ke saham-saham sektor basic seperti itu. Oke, saya rasa untuk review IHSG cukup ya. Kita langsung aja mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi malam hari ini kita ada sekitar 7 saham ya. Yang pertama ada INTP, ADMR, MPXL, MTEL, WH, Tekim, dan Cepin. Dan sebelum saya membahas saham-saham berikut, saya menginformasikan kembali bahwasannya di sini sifatnya disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Hal ini hanya semata-mata untuk teman-teman belajar analisa teknikal dan teknologi. Oke, saya langsung aja mulai saham pertama yaitu INTP. Nah, ini saya pakai aplikasi Miraset di HotPC atau versi PC. Teman-teman bisa masuk kode 0500 bisa diketik di sini 0500 misalnya untuk multi chart atau bisa langsung masuk menu chart and news kemudian pilih multi chart kodenya 0500. Nah, kita akan mereview saham INTP. Tentunya teman-teman sudah melihat di video saya sebelumnya, saya sempat merekomendasikan INTP ya teman-teman dari harga 10.500 dengan titik pembelian 10.000
10.500 sampai 10.900, dan itu juga sudah saya share di grup saya ya untuk metode swing. Dan karena kita melihat bahwasanya industri semen ini sudah kelihatan mulai recovery dan terlihat dari laba kuartal 1 INTP kemarin yang naik 139%. Dan kita lihat laba kuartal INTP ini di kuartal 1 sampai kuartal 2 masih sangat konsisten. Dan di sisi lain, dari sisi chart kita lihat INTP sudah menunjukkan fase up channel di sini ya, terlihat membentuk pola higher high higher low, dan hari ini berhasil naik 2,26% ya. Jadi kemarin saya info untuk titik pembeliannya area di sini, tentunya teman-teman sudah cuan ya di saham INTP. Namun buat teman-teman yang belum masuk di saham INTP, don't worry, jangan khawatir ya. Karena masih ada kesempatan ya, ada kesempatan untuk kita entry. Karena kalau saya melihat INTP ini malah justru confirm ya, kita lihat bergerak di atas MA5 terus, kemudian ini sudah kena upper Bollinger Band yang atas. Dan ini tentunya akan menguji ya, akan menguji resist terdekat di area 11.500 ya, hingga 11.850, dan ini ada potensi upside sekitar 3-5% guys. Jadi masih ada potensi ke sana. Dan ini adalah saham blue chip. Jadi buat mungkin teman-teman yang pemula, istilahnya saham-saham seperti ini secara fundamental lumayan kuat, kemudian secara perdagangan saham juga nggak terlalu volatil, tapi ya naiknya ya cuma tipis, naik 2% aja udah cukup bagus gitu kan. Jadi ya istilahnya kita ada rasa nyaman untuk kita trading gitu loh. Oke ya, terus kemudian titik untuk supportnya ini kita lihat berada di kisaran, ya sebentar ya, ini kita lihat berada di kisaran area MA5 daily ya. Nah ini masih sama, sekarang titik pembelian yang saya informasikan menjadi titik support ya terdekat di area 10.900 area ini. Dan kemudian teman-teman bisa melakukan stop loss apabila saham ini bergerak di bawah 10.000 ya, 10.600. Jadi kalau udah kena MA20 daily terus turun ke bawah, nah itu teman-teman bisa stop loss. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian yang proporsional, dan kemudian kalau misalnya ada koreksi wajar daerah MA20 bisa melakukan titik pembelian kembali gitu ya. Oke, itu untuk INTP. Kita lihat dari sisi MACD ini masih positif ya, secara daily ini histogramnya masih positif, menunjukkan fase akumulasi, dan kita lihat secara momentum masih bergerak strong up ke atas ya. Dan kita lihat secara weekly chart juga sama masih positif, dan secara monthly chart juga sama masih positif. Jadi saham ini ideal untuk kita nge-swing. Oke, berikutnya kita lihat secara bandarmologi ya, teman-teman. Jadi memang beberapa hari terakhir ya, 4 hari terakhir kemarin asing melakukan akumulasi yang cukup masif ya. Di sini 35 miliar, 21 miliar, 35 miliar lagi. Ya memang hari ini melakukan net sell 5 miliar, tapi kalau kita lihat overall dari akumulasinya asing, ini masih net buy kita lihat ya. Terus kemudian di sini, Nah, ini asing net sell ya. Kita lihat secara foreign inflow ini asing masih net sell. Kemudian ini kita lihat line chart-nya sudah bergerak ke atas, asing mulai net buy. Dan kita lihat sekuritas yang akumulasi di sini ada KZ, dan KZ ini melakukan akumulasi bersih di 11.172 average-nya di sini. Dan ini tidak ada net sell sama sekali. Ya, kemudian top sellernya kita lihat ada LG, YB, BB, DR, rata-rata broker lokal dan detail. Oke ya, itu mengenai INTP. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu ADMR. Nah, mungkin teman-teman juga di grup saya kemarin kalau nggak salah 2 minggu lalu dan 2 minggu lalu ya, sudah saya info mengenai ADMR untuk swing ya.
Dan saya udah info swing dari harga ini ya, bahkan sempat seret turun dan saya info lagi untuk nge-swing di saham ini karena secara fundamental memang lumayan bagus untuk kita lihat ADMR dan penurunannya memang sudah cukup dalam ya. Kita lihat penurunannya sudah cukup dalam dan ini sudah membentuk pola up channel di sini dengan ditandai dengan pola higher high higher low. Dan di sini kita lihat hari ini kelihatan sekali candlestick-nya bullish ya hari ini, long white candle dan diikuti volume ya, volume spike di sini. Kita melihat ada volume spike di sini, kenaikannya mencapai 573% ya, jadi sangat-sangat tinggi volume hari ini. Dan kita lihat secara MACD di sini sudah histogramnya sudah positif dan golden cross ini menunjukkan sinyal buy. Dan dari sisi momentum ini mulai bergerak strong ke atas. Oke, di mana target resist dari ADMR? Dan kalau kita lihat resist terdekat ADMR di sini dekat area 1080 ya. Jadi istilahnya kalau semisal teman-teman belum masuk di ADMR, besok bisa lihat ya. Kalau misalnya besok masih koreksi wajar mungkin tunggu dulu ya. Tapi kalau ternyata besok sudah breakout di atas 1080, teman-teman bisa melakukan entry ya dengan proporsional sesuai money management masing-masing. Dan apabila breakout di 1080, maka kalau kita lihat target ya, kita lihat target di sini dia bisa bergerak ini ya, bergerak naik dengan target sekitar 1400 kalau kita lihat. Ya, ini target 1300, kemudian target berikutnya area 1410. Nah, ini area swingnya cukup lebar karena memang ini sideways yang cukup kuat ya. Ini sideways yang cukup kuat dan ini kalau misalnya ketembus akan kenceng ke area ini. Jadi ada potensi upside sekitar, kalau kita lihat ke sini ya, ada potensi upside sekitar 29% ya teman-teman ya. Jadi lumayan ya. Terus kemudian kalau kita lihat secara support itu teman-teman bisa pakai patokan MA20 daily atau middle Bollinger Band, karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir saham ini cenderung bergerak sideways di area MA20 atau middle Bollinger Band teman-teman. Oke, dan kita lihat ini cukup bagus ya secara chart. Kemudian kita lihat weekly chartnya juga masih positif. Nah, mungkin monthly chartnya ya, ini masih distribusi. Cuman ini juga sudah mulai nekuk ke atas. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk ADMR. Nah, di sini ada U ya, yang akumulasi cukup besar ya. Average di 1032 dengan net buy 181.000 lot. Dan top sellernya di sini ada XQ, NIKI. Kita lihat rata-rata ini top sellernya retail ya. Dan terlihat yang akumulasi adalah broker asing. Nah, ini ada yang akumulasi gede di tanggal 3. Nah, kita lihat land foreign inflow-nya. Dan ini memang kemarin sempat melakukan penjualan dan ini sudah mulai masuk asing ya. Walaupun belum signifikan. Oke ya, saya rasa DMR cukup ya. Kita langsung aja ke saham berikutnya, MPXL. MPXL. Nah, ini MPXL ini juga kemarin juga sudah sempat saya info ya untuk melakukan pembelian. Dan kita lihat ini sahamnya strong bullish ya. Kita tahu ini saham IPO dan ini sahamnya kita lihat mulai membentuk pola up channel di sini ya. Ini strong bullish sekali. Kemudian kita lihat ini bergerak di atas MA5 daily ya, teman-teman. Dan ada potensi besok untuk ngetes resist all time high-nya di 195. Apabila 195 akan tembus, maka akan mencoba bergerak di atas 200. Dan kita lihat ini volume hari ini kenaikannya mencapai 400%. Dan dari sisi MACD ini masih positif dan histogramnya masih bergerak ke atas menunjukkan fase akumulasi. Dari sisi momentum memang kelihatan sudah jenuh beli atau overbook, tapi ini masih saham yang cenderung uptrend secara momentum memang terus menunjukkan jenuh beli. Jadi istilahnya wajar ya.
Nah, ini bergeraknya akan strong. Dan kita lihat dari sisi weekly ini juga masih positif, dan dari sisi monthly chart ini bahkan baru histogramnya baru akumulasi. Jadi saham ini cukup menarik untuk kita cermati ya. Oke, dari sisi bandarmologi kita lihat MPXL di sini ada ini ya, IH, IHU, AZ, DU yang akumulasi. Dan ini saya rasa broker ini jarang muncul sih. Jarang muncul saya lihat ya. Nah, tapi kalau saya melihat ini ya secara bandarmologi memang saham ini memang ditarik naik ya. Cuman sebetulnya ini bandarnya juga jualan gitu loh. Nah, kita lihat di sini ada YPAN, POEL ini jualan cukup masif nih di sini. Jadi istilahnya markup harga tapi untuk jualan. Jadi itu mungkin yang patut teman-teman waspadai. Nah, so far kalau misalnya teman-teman buat scalping ya is okay lah gitu. Nah, nanti kalau kita lihat secara titik stop loss-nya, teman-teman bisa stop loss kalau misalnya saham ini bergerak ke bawah 180 ya, atau bergerak di bawah 174. Nah, ini teman-teman bisa stop loss. Nah, terus besok kalau dia masih positif, lihat aja dari sisi stock price-nya ya. Dari sisi stock price-nya di sini eh, antara transaksi yang HK dan HQ ini lebih dominan yang HK atau yang HQ. Kalau masih dominan yang HK, teman-teman bisa entry ya. Oke, berikutnya MTEL ya. Berikutnya MTEL. MTEL ini di video rekomendasi berikutnya juga kemarin sudah saya info ya. Sudah saya info landasannya apa, kita lihat, kita tarik garis ya. Down channelnya udah patah di sini ya. Down channelnya udah patah. Dan ini udah bergerak bullish. Kita lihat udah bergerak bullish. Dan ini udah bergerak di atas level 700 ya. Ini resistnya yang ketembus kemarin, sekarang jadi support. Nah, ini juga ketembus 710. Dan secara technical analysis kita lihat secara chart dia akan mencoba bergerak ke area 750 sampai 760. Jadi kalau kita hitung ada potensi upside sekitar 5% ya. Ini ada potensi upside 5% dari harga sekarang. Untuk resikonya kita melihat karena saham ini sudah ini ya, sudah bergerak bullish ya, udah breakout ya. Kalau misalnya kita nge-swing, titik entry terbaik sebetulnya kalau misalnya saham sudah breakout atau menembus dari trendline ini. Nah, ini titik entry terbaik untuk kita buy. Misalnya kita swing ya. Namun karena ini harga sudah rally, teman-teman misal ketinggalan, ya mungkin bisa beli proporsional dulu. Dan mungkin bisa entry kalau misalnya saham terkoreksi di area support ya, di area support di sekitar 695 sampai 700, teman-teman bisa melakukan pembelian kedua. Dari sisi MACD secara daily chart masih bergerak strong bullish. Dari RSI momentumnya kita lihat masih bergerak strong ke atas ya. Dari weekly chartnya juga masih positif. Dari monthly chartnya memang ini masih fase sideways ya, fase sideways dan distribusi. Cuman ini sudah mulai positif. Oke, dari sisi fundamental kita tahu MTEL adalah grupnya Telkom ya, dan kita tahu memang secara fundamental cukup baik ya. Jadi mungkin hanya persoalan waktu untuk MTEL kembali lagi ke harga 800 ya. Nah, ini harga tertingginya 800. Maaf, 890 ya harga tertingginya. Oke, saya rasa MTEL cukup, kita langsung ke WH. Nah, WH ini mungkin juga saya belum pernah merekomendasikan ke grup saya ya, dan baru hari ini saya review. Karena yang menarik di sini adalah ini adalah perusahaan transportasi, dan ketika kemarin kita melihat waktu COVID, memang saham ini memang sempat mengalami kerugian. Kemudian secara fundamental
labanya kembali positif, terjadi increase ya, kenaikan beberapa puluh persen, dan kita melihat secara TA ini juga bagus ya untuk pola Higher High, Higher Low di sini, dan kita melihat ini masih bergerak strong bullish, ini tembus upper Bollinger Band atas dan bergerak di atas MA5 daily. Ini juga udah breakout. Kemudian kita melihatnya hari ini volumenya naik 268%. Dan kita melihat secara weekly chart juga masih positif. Kita lihat monthly chartnya, bahkan ini baru saja akumulasi. Kalau kita lihat secara monthly chartnya malah baru akumulasi. Jadi saham ini untuk kita swing sebetulnya punya kans yang cukup menarik, punya kans yang cukup lebar untuk naik gitu ya. Kalau kita melihat secara resist ya, ada potensi saham ini akan bergerak ke area 200 ya, hingga area 220. Ya, area ini 220. Oke, sekarang kita lihat secara daily chart ya, karena kita melihat saham ini sudah terjadi 3-4 hari kenaikan ya, harusnya ada koreksi wajar. Jadi resikonya kalau misalnya besok terkoreksi wajar, area support 160 mungkin bisa sebagai titik untuk buy on weakness teman-teman kalau misalnya rencana melakukan swing di saham ini. Oke ya. Kalau misalnya scalping, teman-teman tinggal ngikutin momentum aja. Kalau masih ketarik naik, tinggal ikut inflow-nya aja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat secara transaksi ya, seperti biasa yang saya ajarkan. Dan kemudian lihat trendnya juga untuk perdagangan besok. Untuk bandarmologi kita lihat di sini WH yang kumulasi PD dan CC, dan DH top sell-nya ada MK dan SH. Oke, saya rasa cukup untuk WH. Kita langsung aja ke Tekim. Nah, ini Tekim ini saham favorit. Ini udah berulang kali mungkin INKP Tekim mungkin teman-teman kalau ngikutin YouTube saya dari awal, dari rekomendasi saya beberapa bulan yang lalu, bahkan sejak kuartal 1 bulan Mei ya, bulan Mei keluar laporan keuangan Q1 itu saya selalu bilang beli di INKP Tekim karena memang dari sisi valuasi cukup murah, kemudian memang labanya juga mengalami kenaikan kemarin di kuartal 1. Terus kita melihat di INKP Tekim ini salah satu saham saham blue chip yang harganya masih rendah gitu loh, dan itu sudah saya informasikan berkali-kali ya. Bahkan INKP itu saya nginfo dari harga 7.000 ya, 7.800-an, dari 7.800 sampai 8.000. Sekarang bahkan INKP menyentuh angka 10.000 ya ini. Nah, kita lihat dari sisi BV-nya juga masih jauh ya, BV-nya atau harga book value-nya juga masih kisaran belasan ribu, sekarang masih 10.000 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat perbandingan dengan Tekim, memang secara volatilitas lebih menarik Tekim, karena kalau Tekim naik itu kita lihat polanya sekali naik 3%, 4%, beda sama INKP gitu. Nah, ini sempat naik kemarin 8% gitu. Nah, ini juga bergerak 5 hari beruntun naik ya. Nah, ini menandakan saham ini cukup kuat untuk bullish, dan volume hari ini juga cukup kuat ya, naik 269%. MACD menunjukkan fase akumulasi dan momentum RSI menunjukkan up ke atas. Dari weekly chart-nya ini juga masih positif ya, ini malah baru menembus upper Bollinger Band. Kalau kita weekly chart-nya kita lihat potensinya bisa ke 8.500 untuk swing-nya. Kalau kita lihat monthly chart-nya memang kelihatan dia masih ini ya, masih mayor trendnya masih downtrend istilahnya. Cuman kita melihat ini weekly chart-nya kita melihat ini masih up gitu loh. Oke ya, kalau kita melihat mengenai support, teman-teman lihat supportnya sebetulnya ini
di sini ya 7.500 ya sampai 7.000 ini. Jadi memang agak jauh sih gitu loh. Kalau misalnya besok masih gerak ya bisa hit and run. Kalau misalnya ternyata sahamnya turun, ya teman-teman bisa buy on weakness area 7.500 sampai 7.020 dengan target area ini ya 8.500. Jadi ada potensi upset sekitar 12%. Dan potensi resiko ke bawah kalau misalnya dia turun itu ada penurunan kisaran, nah kalau turun ada penurunan kisaran minus 3%, sampai ada penurunan lagi sampai di sini kita lihat minus 6%. Nah itu untuk resikonya. Oke, dari sisi bandarmologi kita lihat Takim di sini diakumulasi oleh BB, FS, top sellernya ada GR. Dan kita lihat ini juga ada akumulasi dari Foreign. Saya rasa Tekim cukup, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu Cepin ya. Jadi Cepin di sini adalah saham di sektor pakan ternak. Ini juga sahamnya polanya kelihatan sekali, dia membentuk pola up channel, terus kemudian bergerak di atas MA5 dan MA20 daily. Dan kita melihat dari sisi MACD di sini kelihatan sekali histogramnya masih fase akumulasi dan untuk momentum RSI-nya masih bergerak ke atas. Di sini kita melihat bahwasanya si Cepin ini ada potensi untuk menguji resist area 5.500 ya. Ini tadi ngetes resist terdekat tapi gagal, besok akan mencoba ngetes lagi ya teman-teman. Ini juga saham blue chip juga, harganya masih di bawah ya teman-teman. Nah kita lihat harganya masih di bawah sekali. Biasanya dia range-nya bergerak di atas area 6.000 gitu. Oke, kita lihat secara bandarmologi di sini memang kelihatan 3 hari terakhir asing net sell, tapi sebelumnya ada akumulasi gede 17 miliar, 18 miliar. Dan kita lihat di sini yang akumulasi Cepin ada CCBB dan SQ untuk top sellernya. Oke, saya rasa cukup ya, sudah semua saham ya yang kita review malam hari ini. Ada INTP, ada ADMR, MPXL, Entel, BH, Tekim, Cepin. Dan saya ulangi lagi ya, semuanya ini disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, teknik analisis, dan bandarmologi buat teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasat Sekuritas, silahkan bisa japri di saya di 085735144144. Saya akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup, bimbingan, live trading, dan lain sebagainya. Dan mungkin buat teman-teman yang kepingin konsultasi lebih dalam, saya ada kelas private dan mungkin teman-teman bisa cek di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.